Kira-kira kalau ads itu bedanya sama yang organik apa? Berbayar. Good. Terus kenapa berbayar? Bedanya apa? Kenapa kok kamu mau bayar? Supaya nyampe ke orang. Orang yang bagaimana? Kan kalau nggak berbayar juga nyampe ke orang. Hmm. Oh, harus barangnya bagus dulu. Ya. Tapi iklan itu kenapa? Yang dibutuhkan, yang kita targetkan. Oke, good. eh Tadi siapa yang itu? Kamu siapa namanya? Rifki. Ya. Betul banget. Jadi kalau misalnya kita beriklan, kalau tidak beriklan organik itu kan siapa sih yang lihat iklan kita? Follower doang ya. Kalau followernya 4.000 berarti yang lihat berapa? 4.000. Kalau misalnya kita mau targetin bisa nggak? Saya mau dari 4.000 ini yang lihat iklan saya itu yang misalnya perempuan yang suka gelang-gelangan gitu misalnya. Bisa nggak? Kalau organik nggak bisa kan? Karena apa? Kita nggak bisa targetin karena kita ya udah yang ngelihat kita adalah followers kita aja. Kalau misalnya followersnya lagi ngelihat ya ngelihat. Tapi kalau yang enggak. Bisa nggak followers lain bukan nggak kayak TikTok ya. Kalau TikTok kan bisa FYP ya. Makanya kalau iklan di TikTok bagus karena memang kita bisa lewat di beranda orang gitu. Tapi kalau misalnya IG nggak bisa. Ya, supaya bisa orang melihat iklan kita tanpa bukan followers kita, yaitu dengan iklan. 28.000, oh berarti kita tinggal bayar sekian. Oh mau yang usianya sekian, nanti kita belajar di apa di digital marketing belajar. Usianya berapa, ada di daerah mana, terus bisa jadi sudah nikah apa belum, itu juga bisa dipilih. Nanti kita pakai ads manager, nanti adakah, oh ini perempuan apa laki-laki, usianya, rentan usianya berapa, itu kita bisa pilih. Itu ya. Oke, next. Dan itu kita bisa lihat di itu nanti, di apa Google Manager. Nah, perilaku konsumen ini nanti untuk apa? Untuk dasar teman-teman bikin strategi digital marketing itu bagaimana, terus dasar pengambilan keputusan bisnis. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau ngambil tadi ya, oh saya mau ngambil bisnis ini, kadang-kadang tuh teman-teman tahu nggak kalau bikin bisnis itu berdasarkan apa? Kayak misalnya contoh Zemilin, Zemilin, kenapa kamu bikin bisnis itu? Karena Titipan barang mm, waktu itu ada project bikin bisnis ah, kebetulan ada kantin baru mm, dan kita pikiran kepilah pingin ngasih itu. Terus kenapa pilihnya itu? Bukan pilih yang lain. Minuman kayak misalnya atau misalnya baju custom. Kenapa? kami juga punya Dikala itu waktu itu pas waktu itu tuh diganti tuh. Pas waktu itu. Iya betul 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 nggak apa-apa bebas bebas aja. Ah ah ah. Ah. kan kami juga di sini kan berempat sama Iksan. Nah, itu kan Oke si di mana mamanya itu sering menitipkan barang di kantin-kantin SMA. oke. Punya peluang kayak kalau misalnya taruh kita jualan barang, nggak mungkin kayaknya masih Makan semua. makanan simple Oke. kecil-kecil. Ah Ya, ah itu kayak tertarik nih, ah. Ah. coba akhirnya coba satu kali jualan akhirnya laku Aku oke. lebih baru udah diputar lagi. Berarti yang kalian pikirkan adalah, oh kayaknya di sana butuh gitu ya. Belum ada gitu ya. Oke. Nggak ada kompetitor. Oke. Di situ bisa juga dari tadi apa yang saya bikin. Kalau misalnya yang handicraft, yang misalnya gelang itu karena apa? Karena kamu bisa bikinnya. Karena hobi. Berarti, nah bisnis itu ada dua ya teman-teman ya. Ada beberapa cara. Kalau misalnya kita mau mulai bisnis, itu caranya gimana sih? Ada berbagai cara. Pertama bisa karena saya waktu zaman COVID, saya ready APD segunung-gunung sampai teras rumah saya itu semua APD karena orang butuh APD dan itu permintaan banyak banget. Terus orang butuh masker, saya jualan masker, saya jualan jerigenan hand sanitizer sampai semobil saya keluarin
hand sanitizer. Kenapa? Karena orang butuh. Ya, itu pertama orang butuh. Yang kedua, karena kita bisa bikin apa? Kadang ada gitu. Kata orang kalau saya bikin risol enak banget gitu ya. Coba deh saya jualan risol seperti itu. Gitu. Tapi pada intinya adalah customer tuh beli produk kita karena mereka butuh, karena mereka tadi ya banyak banyak cara. Jadi bukan karena mereka butuh saja, bukan karena mereka intinya terpenting adalah sebenarnya barang kita tuh menyelesaikan masalah dia nggak sih gitu. Misal, oh saya lagi pingin ngemil ada cemilan. Oh saya lagi pingin cantik misalnya, ya. Terus ada gelang cantik misalnya. Ya. Oh saya lagi pingin apa ada gitu ya. Nah tapi tidak hanya itu juga tadi karena ada influencer ya karena FOMO tadi. Makanya kalau misalnya punya produk tuh di FOMO-FOMOin ya, di sharing-sharing supaya orang tahu, semua pakai. Kalau perlu dikasih-kasih aja. Makanya kenapa ada promosi kan? Promosi dibagi-bagi gratis gitu. Supaya pertama, oh orang sudah pakai, orang sudah merasakan. Kadang-kadang dengan kita menyentuh, kalau teman-teman tahu nggak, sengaja si apa namanya laptop Apple itu kalau di sadar nggak kalau lagi di display dia layarnya miring nggak lurus, sadar nggak kenapa bisa begitu, bisa begitu, kenapa? Supaya kita touch dia, supaya kita sentuh dia, supaya oh ntar kalau pas lagi mau nyoba dilurusin sama dia. Nah dengan sentuhan itu orang merasakan experience tadi, jadi orang oh orang sentuh, orang rasain. Makanya kenapa kalau misalnya di mall-mall si dibagiin kan minuman kan kita suruh cobain dulu. Kadang-kadang setelah nyobain bisa jadi kita beli karena nggak enak udah nyobain gitu ya. Tapi bisa jadi karena memang enak gitu. Oh minumannya enak ternyata. Ah saya mau deh 2. Padahal sebelum minum itu tadi nggak kepikiran beli sama sekali gitu ya. Nah itu juga ada. Jadi karena apa namanya pengambilan keputusan itu bisa karena dia bersentuhan langsung, bisa karena tadi ya keinginan dan seterusnya. Nah, ketika kita tahu nih sifat-sifat orang, perilaku-perilaku orang, tadi karena kenapa-kenapa, harapannya adalah bisa meningkatkan customer engagement. Bisa intinya adalah bisa meningkatkan omset, bisa meningkatkan penjualan. Lalu juga kalau relevansi dengan apa namanya, ini relevansinya dengan bisnis saat ini, yaitu tadi ya, si customer itu sesuai aja sama orang-orang yang sekarang nih jangan ibarat kata kita mengawang-awang ya oh kayaknya kalau orang tuh sukanya begini dan enggak pada saat ini orang lagi ngapain dan orangnya butuh apa gitu jadi harus ada relevansinya. Oke masih ada habis oke habis ya ini nomor telepon saya boleh dicatat ini